warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab pernikahan dalam Islam. Ya. Mungkin kalian juga sebagian sudah tahu tentang, sudah pernah melihat gitu ya, pernah melihat terjadinya proses pernikahan ya. Menurut kalian kalau nikah itu apa sih? Coba ada yang tahu? Nikah Berpasangan. Kalau nikah apa? Berpasangan. mengesahkan sebuah pasangan. Menghalalkan. Ya. Ada lagi? Kalau nikah itu ada udah ditulis belum? Udah ditulis? Nah, boleh dibuka lah tulisan. Ya. Coba dibaca, kalau nikah itu apa sih? Ada nikah secara bahasa ya? Nikah apa sih? Ya, ini nikah secara bahasa. Ada nikah Secara bahasa artinya apa? secara istilahnya. Nikah secara bahasa artinya apa ya? Berkumpul. Oh, berkumpul. Berarti ya Berkumpul atau bergabung. Oh, benar. Kalau bahasa Arabnya al-jam'. Al-jam'u ini adalah nikah. Jadi sekedar berkumpul juga kalau menurut bahasa ya disebut nikah. Tapi yang dijadikan acuan adalah secara istilah. Kalau menurut istilah nikah itu adalah satu akad, terus akad yang dilakukan antara dan perempuan, terus yang dihalalkan perlu dibuka dihalali untuk apa? Melakukan apa? persentuhan Ya, melakukan hubungan suami istri lah ya. Melakukan hubungan suami istri. ini gak gablek pulpen. Nah, ini adalah udah begitu aja dulu ya. Kalau bahasa Arabnya akdun yatadammanu ala ibahati watin katanya. Suatu akad yang dengan akad tersebut menghalalkan hubungan suami istri. Ya, yang tadinya haram menjadi halal. Kalau sebelum nikah harus. Jadi harus sering memandang wajah istri, harus sering memandang wajah suami, bermesraan dengan suami, bermesraan dengan istri, pegangan tangan, ya. Jangan sebaliknya. Aikal bobogohan mah, wah gitu ya. Sudah nikah meni malu boncengan oge. Anda ada seperti itu kan? Hari nikah mah hebat lah gitu ya. Gitu boncengan juga nepikan ka rapet gitu tanya. Kalau udah nikah meni renggang itu mah dibalik. Jadi kalau nikah ini akad, satu akad ya, nikah itu akad. Akad yang dilakukan antara laki-laki dan sebetulnya walinya, wali perempuan, dan dengannya dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Nah, ini akadnya. Maka nanti dalam rukun nikahnya ada 5. Rukun nikahnya ada 5. Satu, adanya calon
suami. Kedua, adanya calon istri. Kalau ada calon suami, calon istrinya nggak ada, kan biologi. Ya. Kemudian harus ada wali, ada saksi, kemudian ijab kabul. Nah, satu, calon suaminya harus seagama Islam, balik, berakal, gitu kan? Kemudian sehat. Sehat apa? Dia tidak punya hal-hal yang bisa mengganggu ini hubungan suami istri. Contoh, sehat kelaminnya, gitu ya, bisa berdiri, gitu, bisa hidup, gitunya. Gitu. Kemudian sama istrinya juga harus agama, balik, berakal. Apalagi kalau sekarang mah harus apa? Harus usianya istri itu berapa? 18 tahun atau 12? 12 pun udah 18 ya. Kemudian harus ada wali. Jadi wali itu siapa? Wali itu adalah yang berhak menikahkan bagi perempuan. Bisa jadi ayah, bisa jadi kakek. Ya, berarti kalau tidak ada ayah bisa oleh kakek, bisa saudara dari ayah, ya, bisa saudara dari ayah. Contoh, adiknya si ayah atau kakaknya ayah, tapi laki-laki. Ya, wali itu harus laki-laki. Tidak boleh misalnya sama ibunya, nggak boleh. Jadi wali itu adalah yang berhak menikahkan. Misalnya ayah kamu, kakek kamu, atau paman, ya, paman dari ayah itu, atau bisa kakak juga bisa. Saudara laki-laki, baik kakak atau adik, gitu ya. Itu syarat walinya ya. Walinya juga harus betul ya. Kalau tidak ada wali sama sekali, maka siapa yang menjadi walinya? Misalnya nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya adik, ya, nggak punya kakak, nggak punya paman, gitunya, nggak tahu dari batu meren, rumah. Maka bisa mengangkat wali hakim. Siapa wali hakim itu? Ya, contoh misalnya kalau sekarang adalah petugas, ya, petugas KUA, ya, atau misalnya kalian minta ke siapa? Ke guru bisa. Kalau sama sekali tidak ada walinya, Pak Ustadz, tapi itu tidak ada wali, punten panawalian. Atau misalnya ibu kamu yang ngomongnya, ini walinya nggak ada, ya, tolong diwaliin, jadikan dinikahkan. Dan wali itu bisa diapa? Bisa diwakilkan. Walaupun ada ayah kamu misalnya, ya, ayah kamu, tapi dia tidak sanggup untuk jadi wali, maka bisa. Misalnya gini, Pak Kiai, aduh, punten misalnya abdi tetiasa janten wali, gitunya, punten pangnikahkeun, tapi harus ada ijab kabul, gitu. Harus ada persetujuan dari wali tersebut, ya, itu baru sah nikahnya. Misalnya kalau tidak ada persetujuan, ini si bapaknya mau jadi wali, nggak boleh, harus si bapaknya dulu, gitu ya, orang tuanya dulu. Kemudian adanya saksi, minimal saksinya berapa? 2 laki-laki. Ada 2 laki-lakinya, maaf perempuan, tidak ada laki-laki, gitu. Nah, sebagian ulama negara harus 4 perempuan. Ya. Kemudian harus ada ijab kabul. Apa ijab kabul itu? Ijab itu adalah ucapan si wali. Ya, ucapan si wali misalnya teh, Ananda apalah bapak nikahkan saudara dengan Adinda, dengan mas kawin, harus pakai putri kandung, gitu ya. Dengan mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Nah, itu apa namanya? Ijab kabul, terima saya nikahnya dan kawinnya dengan anak bapak yang bernama Adinda. Itu kalau anaknya 2 harus disebut namanya, si Pahili, gitu ya. Kalau anaknya 1 cukup, nggak usah disebut nama juga jadi, gitu ya. Kalau anaknya 1 perempuannya,
Kalau anaknya perempuannya 5, apalagi yang mana ditingkatkan mana yang mana gitu. Maka harus disebutkan namanya dengan nama adinda contoh ya. Misalnya ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai atau dibayar kontan. Kan cepat untuk sah gitu ya. Itu sudah jadi nikahnya. Jadi hanya gitu aja nikah teh sebetulnya. Bapak itu gampang kan? Hanya akad saja jadi nikahnya. Kenapa banyak orang yang sulit untuk menikah? Kira-kira kenapa? Nah, banyak orang yang sulit nikah itu karena tidak mau nikah sederhana. Inginnya teh mewah, gitu. Inginnya teh saudara nyalengser, kemudian apa ya segala ayah pokoknya nama ayah lengser, ayah saweran, ininya apa backgroundnya juga harus yang bagus. Pada kenapa seperti itu? Setelah dia pada nikahnya sekali, cina gitunya ngomong nanti semua hidup sekali. Nah gitu ya. Jadi nikah mah gampang sebetulnya. Ya harus ada rukunnya. Syaratnya memenuhi ya, tidak terlalu tidak terlalu mewah, sederhana juga jauh ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian dapat jodohnya yang baik-baik, yang baik-baik, yang soleh, yang soleha ya. Mudah-mudahan juga nanti diberikan turunan-turunan yang baik ya. Ada 4 faktor kebahagiaan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ya, arba'atu min syahadatil mar'i katanya. Ada 4 dari kebahagiaan seseorang, yaitu yang pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Satu punya istri yang solehah. Hebat kebahagiaan yang hebatnya. Walaupun serba ada, serba kaya gitunya, istrinya teh solehah lieur gitu. Nyaraikan dulu paseanya. Kalian pernah lihat orang yang sedang bertengkar? Sering. Ibu bapak kalian mungkin? Sering, Pak. Iya. Makanya yang pertama nanti sebelum nikah itu harus ada saling memahami, saling menerima, saling mengerti, jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di antara kita gitu. Ya. Jangan egois. Barulah tercipta rumah tangga yang harmonis. Ya, kalau salah satunya memaksakan kehendak, itu tidak akan harmonis. Contoh, misalnya kamu sukanya, misalnya suaminya sukanya jengkol, istrinya tidak suka jengkol. Kira-kira siapa yang harus mengalah? Ya gua nana misalnya. Kadang-kadang kasihlah infonya, kadang-kadang kasihlah kesukaan suaminya, misalnya jengkol. Si suaminya juga harus ngerti, ya. Ini kan istrinya tidak mau jengkolnya, wayahna baunya dihilangkan. Jadi barulah ada harmonisan di rumah tangganya kalau ada saling pengertian. Ya cukup itunya kan.